pengguna ya. Kalau saya nggak setiap hari menggunakan karena saya nggak di Jakarta ya, tapi saya sering juga menggunakan kalau saya ke Jakarta. Artinya ini buat penggunanya sangat signifikan, terutama pada jam sibuk. Dan kemarin sudah dicoba oleh salah satu anggota DPR Komisi 6 membuktikan apakah benar-benar jam sibuk itu ya cukup tinggi ya penggunanya. Ternyata iya dan perlu diperlukan. Jadi ini memang kondisi real lapangan seperti itu. Yang penting sekarang kita cari jalan tengahnya saja. Ya, saya usulkan begini jalan tengahnya. Ada sebagian retrofit, ada sebagian yang impor. Itu mungkin lebih bijak ya. Jadi dua-duanya dapat lah. Karena tadi saya bilang kalau impor semuanya bermasalah, kalau retrofit juga masih bermasalah. Tapi untuk memenuhi ini tidak bisa tidak. Ini kalau sebelum pandemi itu kan penumpangnya bisa 1,2 juta per hari. Ini kalau sekarang ini sudah 850.000 per hari lah. Kemarin waktu pandemi rata-rata sekitar 200.000, 200 sampai 350.000. Tapi tidak bisa tidak, ini memang suatu kebutuhan, apalagi nanti kondisi tambah normal lagi setelah Lebaran akan meningkat. Nah, mungkin nanti sebagian juga kalau dari Bogor itu nanti bulan Juni sudah beroperasi LRT Jabodebek. Ya, mungkin bisa beralih ke sana lah, biar tidak begitu padat ya menggunakan KRL ini. Tapi nanti tarifnya lebih mahal lagi. Nah, di sisi lain juga masalah subsidi atau PSO-nya ini juga perlu dikaji. Agar apa? Agar benar-benar tepat sasaran. Artinya PSO ini diberikan bagi orang yang bekerja setiap hari, komuter lah. Nah, Sabtu Minggu itu orang banyak berlibur wisata. Kami melakukan studi itu tahun 2018, itu membuktikan kalau hari Sabtu itu cuma 5% yang bekerja. Hari Minggu 3%. Artinya hari Sabtu Minggu mungkin subsidinya bisa dikurangi. Bisa dikurangi, itu nanti ditabung untuk ya berbagai public transport yang lain. Atau nanti kalau ada kereta yang baru ditabung lagi, sehingga subsidinya bisa ditambahkan pada saat nanti sudah keretanya baru. Kalau kereta baru ini kan jauh lebih mahal, sekitar 20 kali dari harganya dari kereta yang beli impor gitu ya. Baik. Baik Pak Joko, jadi harapannya dari masyarakat adalah dua-duanya ya Pak ya, supaya memang terkejar begitu yang paling duluan yang mana, jadi retrofit iya, impor juga iya, dan juga subsidi ini yang harus dikaji ulang supaya nanti ke depannya akan ada anggaran untuk membeli gerbong atau rangkaian baru supaya kualitasnya jadi bertambah. Izinkan saya bertanya kepada Pak Suryadi dulu. Pak Suryadi, ini kan seperti yang kita ketahui masalahnya sudah serba salah begitu ya, apapun yang diambil ini akan membutuhkan waktu dan juga masyarakat yang akan kena dampaknya. Lalu apakah memang target atau tujuan dari untuk memajukan industri dalam negeri ini worth it kah Pak? Layak untuk diperjuangkan pada saat kepentingan masyarakat ini yang harus menjadi jaminannya begitu Pak Suryadi? Baik, terima kasih. Jadi memang semua kepentingan ini harus diprioritaskan dan bagaimana mengambil titik temu. Misalnya dalam kondisi sekarang, ini kan ada 3 opsi. Pertama adalah dengan impor dan ini membutuhkan waktu sekitar 12 bulan lah kurang lebih. Kalau dilakukan permajaan itu membutuhkan waktu 14 sampai dengan 17 bulan. Sementara kalau buat baru ya ini di atas 2 tahun bahkan bisa 3 tahun. Dengan biaya yang misalnya yang sudah dikontrak ada 16 unit ya di PT Inka itu nilainya 4 triliun. Artinya 250 miliar satu unit. Sedangkan kalau impor ini hanya 15 miliar gitu ya. Nah, opsi-opsi ini harus dikaji, kemudian lalu siapa yang dirugikan ketika keteledoran pemerintah seperti ini, ada keterlambatan gitu ya. Tentu saja masyarakat. Masyarakat ini misalnya tingkat okupansi yang tadinya 126%, kalau misalnya tahun ini tidak ada penambahan gerbong, itu bisa sampai 195% di jam-jam sibuk gitu ya. Ini kan sangat tidak nyaman naik kendaraan. Belum lagi kalau misalnya memaksakan harus membeli baru dengan harga yang sangat mahal, pasti cost-nya akan meningkat dan otomatis nanti akan harga tiket akan naik juga. Jadi kembali ke masyarakat juga. Nah, oleh karena itu sebetulnya memang harus kombinasi. Ya pertama kira-kira yang dilakukan peremajaan ini yang mana? Ya, walaupun kita tahu bahwa ini kan usia rel kereta api kita ini sudah banyak di atas 50 tahun gitu ya, dan memang sudah harus pensiun gitu ya. Dilakukan perbaikan pun butuh waktu, bahkan ini juga akan pasti impor karena suku cadangnya harus menunggu akan diimpor juga. Ini bisa tambah waktu. Kalau normal saja bisa 14 sampai 17 bulan, kalau nanti suku cadangnya nunggu dengan berbagai macam kendala teknis bisa lebih lama gitu. Jadi opsinya memang
ada kelonggaran dalam relaksasi di TKDN, kemudian ada kuota yang harus dijatah sampai pada tahapan tertentu, termasuk juga bagaimana mendukung industri dalam negeri, ya harus juga, saya setuju tadi, diaudit nih PT Inka nih. Kenapa molor terus misalnya pabriknya di Banyuwangi belum beroperasi, ini apa kendalanya misalnya gitu ya. Padahal sudah banyak pesanan juga dari luar negeri, dari Bangladesh gitu ya, dari India, bahkan dari beberapa negara Afrika, tapi kemampuan memproduksinya juga sangat rendah, termasuk kualitas ya. Beberapa kali diuji coba misalnya terjadi kegagalan ya, seperti di Makassar itu nanjak kurang dari 2% saja, itu nggak kuat ya. Ini perlu di audit juga gitu ya, supaya jangan sampai kita semangatnya normatif benar gitu, tapi tidak diikuti oleh langkah-langkah koordinasi yang baik gitu ya. Dan ini menurut saya adalah ada bebannya ada di Menteri Koordinator. Harusnya sejak awal dikoordinasikan dengan baik. Kita punya data, prediksi jumlah penumpang itu kita punya data. Dan kapan kereta kita ini sudah pensiun, kita punya data. Kenapa pada saat sudah mau pensiun baru kemudian mengajukan, dan seterusnya. Inilah kelalaian pemerintah, akhirnya bebannya kembali kepada masyarakat. Baik. Gitu. Ini yang kita sayangkan.